Oke guys, sebelum kita melanjutkan ke episode ke-6, alangkah baiknya jika tonton dulu episode sebelumnya, atau juga yang baru mampir tonton dari awal biar paham ceritanya. Langsung saja, enjoy the story. Di suatu tempat kota perbatasan, tepatnya di tepi sungai Redwater, terlihat Roland dan bawahan-bawahannya sedang ingin menguji senjata terbarunya, yaitu meriam 12 pound. Selagi menguji keberhasilan meriam, Roland juga membawa pasukan meriam pertamanya untuk mengikuti latihan perdananya. Karena senjata ini termasuk baru di zaman ini, maka dari itu diperlukan demonstrasi pertama oleh Roland sendiri. Di situ juga ada Lightning yang bersedia bekerja sama kepada Roland secara gratis selama Roland terus membuat penemuan terbaru. Seperti pada umumnya penggunaan meriam, pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan lubangnya. Pastikan tidak ada kotoran sama sekali. Selanjutnya masukkan bubuk mesio dan dorong sampai benar-benar rapat atau padat. Selanjutnya masukkan proyektilnya atau peluru, lalu pasang sumbunya dan nyalakan. Duar! Tembakan pertama dilakukan. Peluru dari meriam tersebut melesat sampai 100 meter lebih. Walaupun secara teori meriam 12 pound bisa melesat sampai dengan 1 km. Walau begitu, percobaan pertama dianggap sukses menurut Roland. Tapi Carter menganalisa kelebihan dan kekurangan meriam itu. Di antaranya, meriam ini sangat merepotkan. Diperlukan sekelompok orang untuk mengoperasikannya. Selain itu, bobotnya yang tidak ringan membuat meriam ini semakin merepotkan. Walaupun begitu, meriam ini kelebihannya yaitu daya serangannya yang tinggi sangat berguna untuk menghabisi kura-kura raksasa tempo hari menurut Roland. Dan juga rencananya meriam itu akan ditempatkan di kapal. Akan tetapi berita buruk, harga kapal sangatlah mahal. Harga kapal yang disebutkan tempo hari merupakan biaya pembuatannya aja, tidak termasuk awak, teknisi, pendayung, dan lain-lain. Roland awalnya hanya ingin membeli kapal layar, tapi tidak ada di sana, jadi diputuskan untuk membuat kapal. Awalnya bahan menjadi pertimbangan. Pertama, tidak mungkin dari kayu karena kayunya itu memang sangat lemah. Kedua, besi. Kalau besi tidak bisa karena kurang jumlahnya. Pilihan terakhir terletak pada semen. Roland rencananya akan membuat kapal dari semen. Nah, unik banget kan? Pabrik kapal sementara ditempatkan di samping sungai Redwater. Di situ, Roland, Nightingale, Wendy, dan Lightning sedang melakukan inspeksi. Tahu akan membuat kapal, Lightning bercerita tentang ayahnya yang juga seorang pelaut. Sementara itu, Wendy sangat mengkhawatirkan rekan-rekannya yang ada di asosiasi penyihir. Sementara di asosiasi penyihir, mereka sedang melakukan perjalanan dalam mencari gunung suci di tengah lebatnya salju. Selain cuacanya yang sangat dingin, saat itu juga lagi pada masa bulan iblis. Mereka sering bertemu dengan hewan iblis. Kali ini mereka menemui sejenis serigala. 3 orang penyihir langsung bertarung melawan serigala itu dan tidak ada kendala sama sekali. Mereka dengan mudah membereskannya. Mentor gila yang tidak bisa ikut bertarung masih kesal akibat perbuatan Wendy sebelumnya, membuat dia terluka dan tidak bisa bertarung. Kita ini, para penyihir, sangatlah disukai oleh dewa, jadinya kita bisa menggunakan kekuatan misterius ini, begitu kata mentor gila. Saat ingin melanjutkan perjalanan, si mentor gila tiba-tiba melihat ada bangunan yang megah di balik lebatnya badai salju. Itu adalah gunung suci yang selama ini kita cari, katanya begitu. Lalu dia mengajak rekan-rekannya untuk bersegera menghampiri bangunan itu. Walaupun hal itu diragukan oleh anggota asosiasi penyihir yang lain. Ini si mentor kebanyakan stres kali ya, jadi gini. Perjalanan yang terburu-buru memakan banyak korban. Banyak rekan-rekan yang lain itu mati akibat kedinginan. Gara-gara dingin nih sih nggak otak lagian, berkelana pas badai salju.
Si mentor gila itu juga mulai menyemangati, ini adalah ujian dari dewa. Kita sebagai penyihir harus tabah dalam mencari gunung suci, begitu katanya. Ketika sampai di tempat tujuan, ternyata zong, tidak ada apa-apa di situ. Waduh, kok nggak ada apa-apa? Padahal tadi gue lihat ada bangunan megah di sini, ujar si mentor gila. Lev sadar hal itu merupakan Fata Morgana. Bagi kalian yang nggak tahu Fata Morgana itu bisa cek Google ya. Dia menjelaskan kepada semuanya dan ternyata si mentor gila itu nggak tahu apa itu Fata Morgana. Lagi debat tentang Fata Morgana itu, tiba-tiba ada yang sadar kalau sesuatu yang mencurigakan sedang mendekat dengan sangat cepat. Saking cepatnya banyak penyihir yang gugur karena serangan pertama itu. Ternyata yang menyerang mereka adalah iblis. Dilihat dari bentuknya, iblis ini adalah iblis yang baru muncul. Ada iblis tipe biasa, campuran, dan yang ini iblis pintar. Mereka menjadikan hewan iblis itu serigala yang jadi iblis itu sebagai tunggangannya. Anggap aja ini adalah iblis humanoid. Para penyihir langsung melakukan serangan terbaiknya. Mulai dari membuat rawa-rawa. Akan tetapi iblis itu terlalu pintar. Dia bisa membaca serangannya dan menghindar dari jebakan itu. Dan langsung mengecrot salah satu penyihir. Keadaan menjadi kacau balau. Ada yang panik, ada yang diam gak tahu mau ngapain, dan ada juga yang melawan dengan kekuatan penuh. Di antaranya adalah Lev dan mentor gila. Mereka berdua bekerja sama untuk mengalahkan satu iblis. Akan tetapi iblis itu terlalu kuat, bahkan dilawan oleh dua penyihir sekaligus. Nyawa Lev hampir hilang di sini karena lemparan tombak yang hampir mengenainya. Penyihir yang lain mulai tumbang karena setruman iblis itu. Si mentor gila atau Kara, dia melawan iblis itu mati-matian, tapi dia nggak bisa gerak ya, jadi gampang tertangkap. Sebelum menemui ajalnya, mentor gila itu nggak sengaja menyerang selang yang melingkari iblis itu menggunakan kekuatan gigitan ularnya. Lalu gas merah keluar. Gas itu mengenai mentor gila dan langsung membuatnya tewas seperti membusuk. Sedangkan iblis tersebut juga mati. Nah, disitu Lev berkesimpulan kalau gas itu adalah udara yang dibutuhkan iblis untuk bernafas. Masih ada satu lagi iblis yang hidup dan juga hanya Lev yang tersisa. Dia langsung mengambil panah dan menembak selang di iblis satunya lagi. Hasilnya berhasil. Iblis itu mati. Walaupun Lev menang, pertempuran ini memakan banyak sekali korban dari penyihir, termasuk si mentor gila itu. Di sisi lain, rumah sakit medan perang yang berada di kota perbatasan. Pada malam itu, Nana sedang berbaring di tempat tidur dan ditemani oleh orang-orang terdekatnya, seperti bapaknya, para penyihir, dan juga Roland. Malam ini Nana akan mengalami hari kebangkitan. Hal itu dilihat oleh Nightingale yang memang dia bisa melihat inti kekuatan para penyihir. Makanya dia ditemani banyak orang. Awalnya Nana takut melewatinya, tapi berbeda dari sebelumnya. Di situ ada Wendy yang memang sudah banyak membantu para penyihir untuk melewati hari kebangkitan. Selain itu, Roland sudah menganalisa penyebab kematian penyihir pada hari kebangkitan yang membuat Nana tenang. Lightning juga yang banyak bercerita tentang petualangannya selama ini juga menghibur Nana. Malam hari berlalu, Nana masih tenang-tenang saja. Roland heran dan memastikannya lagi ke Nightingale. Nightingale juga sudah mengkonfirmasi bahwa malam barusan adalah hari kebangkitannya, tapi Nana tidak terjadi apa-apa. Ya mungkin memang Nana sudah sering menggunakan kekuatannya, jadi aman-aman aja. Fajar sudah menyingsing, artinya Nana sukses melewati hari kebangkitannya. Wendy juga berpendapat sama, penyebab meninggalnya penyihir pada hari kebangkitan adalah karena mereka selalu hidup bersembunyi, jadi tidak pernah menggunakan kekuatannya. Tapi hanya wilayah Roland yang mengayomi penyihir. Wendy meminta Roland untuk mengumumkan wilayahnya kepada penyihir lain, tapi hal itu sangat berisiko mengingat pengaruh gereja yang sangat kental. Jika ingin bebas, solusinya itu gereja dimusnahkan atau Roland menjadi raja.
Mendengar itu, Wendy langsung berlutut dan bersumpah setia kepada Roland seperti Nightingale. Kembali di tepi sungai, terlihat kapal pertama yang sudah jadi. Penduduk bingung untuk apa itu sebenarnya. Ada yang berpendapat kalau itu adalah jembatan yang digunakan ketika air pasang. Biasalah penduduk katro. Tapi ya, masa jembatan memerlukan layar, kemudi, dan lain-lain. Benda itu adalah kapal layar. Di situ juga ada tim meriam yang sudah dilatih oleh Roland setiap hari. Mereka bingung kapan sih bertarungnya setelah latihan setiap hari. Van Air yang berpikir tentang karakteristik meriam akan digunakan di mana, lalu sadar setelah melihat ada kapal di situ. Pasti meriam ini akan dimasukkan ke kapal, pikirnya gitu. Latihan tim meriam terus berjalan. Kali ini mereka sudah mulai menggunakan arah tembakan seperti kemiringan dan dapat sudut derajat, sama persis seperti melakukan pelatihan meriam pada umumnya. Roland ini mempersiapkan tim meriam untuk bisa memulai proyek Little Town, yaitu nama kapal semen pertamanya yang akan diuji pada waktu dekat ini. Kapal ini juga dilengkapi menara yang dikhususkan untuk Wendy sebagai penyihir angin untuk menggerakkan kapal. Sedangkan kaptennya adalah Carter. Walaupun dia belum pernah menjadi pelaut, tapi ini demi mendapat kepercayaan pasukan karena ada penyihir yang ditugaskan. Duar! Roland merencanakan jika Little Town ini akan menjadi langkah awalnya Roland Wimbledon. Uji coba Little Town dimulai. Pembagian tugasnya yaitu Lightning sebagai navigator, Taigu Pain atau bapaknya Nana sebagai komunikasi, Carter sebagai kapten. Lightning masih aja mengagumi kapal Little Town ini karena menurutnya sangat unik. Setelah salah satunya corak layarnya yang lucu. Tak lama Little Town mulai berlayar di sungai. Lightning bersikap layaknya kapten. Lah, kaptennya kan gua. Kok ngapain lu ngasih instruksi? Kata Carter. Nakhoda itu masih belum bisa menerima perintah seperti belok kanan penuh. Maksudnya apa, diputar 4 kali atau lebih? Lightning yang kesal langsung mengambil alih nakhoda itu. Lightning ini dia adalah orang yang paling berpengalaman dalam melaut. Lalu ia meminta Wendy untuk menggerakkan kapal dengan kekuatan anginnya. Wendy baru sadar saat diperintahkan Roland untuk menguasai kekuatannya ternyata untuk ini. Karena sebelumnya dia belum pernah melatih kekuatannya seserius ini, hanya untuk mengeringkan pakaian saat di asosiasi penyihir. Wendy langsung mengeluarkan kekuatannya penuhnya untuk menggerakkan kapal, dan hasilnya kapal bisa bergerak. Setengah jam berlalu, kapal ini baik-baik saja. Lightning yang masih sibuk ngajarin cara nyetir kapal ke nakhoda itu. Di sisi lain, Wendy merasa lemas. Dia tidak bisa mengeluarkan kekuatannya dan tak lama dia pingsan. Setelah dibawa turun dari menara, Lightning kaget karena tubuh Wendy tertutup es semuanya. Yah, gila sih, berdiri di atas menara terbuka saat badai salju berjam-jam, ya bekulah. Setelah Wendy vakum, kapal kehilangan tenaga penggeraknya menabrak tepi sungai. Menurut Carter, hasil uji coba kapal ini tidak bisa dibilang berhasil atau gagal. Berpindah ke suatu kota, masih di kerajaan Grey Castle. Terlihat ada kereta kuda yang berjalan di tengah lebatnya salju. Terlihat juga seorang anak perempuan yang lagi dicambuk. Rupanya dia adalah anak yang ingin dijual. Di samping itu ada 2 orang dewasa yang mengendarai kereta kudanya. Sepertinya salah satunya adalah kusir dan lainnya adalah penjualnya. Menurut si kusir sangatlah tercela melakukan penjualan anak-anak. Tapi menurut si penjual, mereka itu adalah anak yang beruntung. Bayangkan jika mereka terlantar saat musim salju seperti ini, tidak ada yang memberi mereka makan. Pastinya mereka hanya akan menjadi mayat yang bergelimpangan. Anak itu rencananya akan diserahkan kepada gereja. Entah buat apa tidak jelas. Sesampainya di penginapan, anak-anak itu juga kerap mendapatkan perlakuan kasar dari orang lain, entah siapa. Berpindah di suatu tempat, terlihat Archbishop Maine sedang menuruni tangga. Dia ingin pergi ke bawah tanah. Ternyata lokasi itu merupakan tempat rahasia. Bertempat di bawah tanah gereja kota suci yaitu Hermes. Ini adalah wajah gereja sebenarnya, yaitu di balik pintu besar yang dijaga oleh pasukan elit. Di dalam banyak juga ksatria yang menjaganya.
Tempat ini masih menjadi rahasia dikarenakan kesatria yang bertugas merupakan tugas seumur hidup. Selain itu, mereka juga sudah diberi keyakinan absolut paham gereja. Jadi mereka nggak akan pergi keluar dan menyebarkan sisi buruk gereja ini. Selain itu, fungsi bawah tanah ini juga sebagai penjara yang isinya bukan orang-orang biasa. Salah satunya itu adalah orang yang akan dikunjungi oleh Archbishop Maine ini, yaitu Raja Wimbledon sebelumnya. Nah, ternyata nih, orang yang kita lihat di episode 4 sebelumnya itu bukanlah raja yang asli, melainkan penyihir yang mempunyai kekuatan untuk merubah wajahnya. Dia menyamar menjadi Raja Wimbledon. Raja ini juga menanyakan bagaimana keadaan kerajaan semenjak dia ditahan di sini setengah tahun lamanya. Archbishop Maine menjelaskan semuanya, mulai dari anaknya Gerald Wimbledon yang dihukum mati karena membunuh raja, lalu Timothy Wimbledon yang mendeklarasikan diri sebagai Raja Wimbledon, selanjutnya Gracia Wimbledon yang tidak mengakui tahta Timothy lalu memilih perang dengannya. Selanjutnya Roland yang masih kalem-kalem aja, sisanya Tilly Wimbledon yang entah kemana. Lalu Archbishop Maine ini mengutarakan tujuan sebenarnya gereja adalah menguasai seluruh daratan, menghapus keempat kerajaan yaitu Kerajaan Dawn, Wolfheart, Everwinter, dan Grey Castle, menjadikan gereja satu-satunya entitas yang berkuasa. Raja Wimbledon menjawab, "Terkutuk kau, dasar iblis." Oke, dan cerita bersambung sampai di sini ke next episode. Terima kasih banyak guys udah terus ngikutin channel ini, dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini ya dengan cara komen, like, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di next episode. Ciao.